Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. dosa wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali berjumpa pada sore hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada sore hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331544687, atau Anda juga bisa menelpon kami via telepon WhatsApp di nomor 0821 dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami tentunya di www.fatwatv.id atau di www.dewanfatwa.com. Dan alhamdulillah telah membersamai kita pada sore hari ini di studio Fatwa TV Jember Ustadz Muhammad Nur Ihsan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Sudah memasuki Ramadan hari ke-18 ya Ustadz ya. Iya, ke-18 dan sudah hampir berakhir. Sudah ya. hampir berakhir. Kemudian kita akan masuk ke malam 10 hari terakhir. Ya, malam 19, malam ini bi'inillah. Setelah itu tentunya 10 terakhir ya. Semoga Allah senantiasa memudahkan semua urusan kita. Amin. Mendapatkan kemudahan. Dan tidak kalah pentingnya ya, semoga terus semangat untuk berbuat kebaikan, semangat semakin membara dan semakin bertambah dalam hati dan jiwa kita, seperti itu. Masya Allah. Dan kita akan melaksanakan live interaktif dan sudah siap ya Ustadz ya? Ya, semoga dibukakan pintu-pintu keberkahan dan ilmu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita dan insya Allah sudah siap membersamai antum semua dalam acara live interaktif pada sore hari ini. Dan seperti biasa, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, mengawali kegiatan live interaktif kita pada sore hari ini, marilah kita simak nasihat pembuka dari Ustadz guna membuka acara live interaktif pada sore hari ini. Oleh karenanya kepada Ustadz kami persilahkan. Nah, syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna ala siyam wal qiyam wa taqabbal minna ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar di mana saja antum semua berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan kemudahan, keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma amin. Ikhwatul iman, para rahimakumullah ya, tidak terasa ternyata hari demi hari sangat cepat berlalu di bulan yang penuh keberkahan ini. Artinya keberkahan demi keberkahan itu juga ya telah berlalu, tapi masih tersisa. Ya, kita berharap ya, berusaha semoga hari-hari yang akan kita hadapi, yaitu hari-hari yang sangat menentukan ya, terutama di malam-malamnya, yaitu 10 terakhir. Pada hari ini tanggal 18, nanti malam tanggal atau udah masuk ya tanggal 19, kemudian setelah itu tanggal 20.
Artinya apa para jamaah atau para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah? Ramadan ya kita bisa menerima kenyataan atau tidak, yang penting dia akan berlalu. Ya, dia pasti akan berlalu. Begitu cepat. Dan tentunya yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kualitas dan kuantitasnya. Apakah nilai-nilai ketakwaan sudah terrealisasi dalam hidup kita? Apakah keampunan dosa telah kita raih? Dan apakah amal ibadah kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, hari-hari yang akan kita hadapi ini sungguh lebih membutuhkan perhatian dan juga semangat yang lebih besar. Semangat yang lebih besar dari yang sebelumnya. Kenapa demikian? Karena di malam 10 terakhir ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan juga Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwa beliau apabila masuk 10 terakhir, beliau kata Aisyah, syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya, sebagai ilustrasi bahwa beliau itu bersungguh-sungguh dan bahkan tidak menggauli istrinya di 10 terakhir. Kemudian ahya lailah, dihidupkan malam-malamnya, diisi dengan ibadah dan ketaatan. Kemudian juga aiqadha ahlah, dibangunkan istri-istri beliau. Untuk apa? Untuk beribadah. Nah, oleh karena itu dalam rangka meneladani Rasulullah SAW, kita juga berijtihad, bersungguh-sungguh, jadda wajtahada, dan sebagai riwayat disebutkan seperti itu, bersungguh-sungguh. Nah, jangan sampai 10 terakhir semakin mendekati Ramadan, semangat kita semakin berkurang, kesungguhan semakin melemah. Ini tentu jangan sampai terjadi, karena sesungguhnya yang sangat menentukan itu penutup dari amal ibadah kita, penghujung dari ketaatan kita. Bagaimana kita mengakhirinya, itulah yang menjadi standar atau penilaian di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling tolong-menolong sama keluarga untuk meraih kebaikan-kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhirnya. Demikian, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas nasihatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan rasa semangat yang terus menggebu-gebu ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan ini, dan semoga kita mendapatkan apa yang telah kita ketahui dan mengenai keutamaannya, dan semoga segala kebaikan akan segera kita lakukan di 10 hari terakhir ini. Allah, semoga diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, marilah kita mulai acara live interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Tur Ihsan M. Hafidhahullah Ta'ala. Dan kami ingatkan bahwasannya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada sore hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 706087. Dan sambil menunggu penelpon yang masuk Ustadz, kita mulai dari pertanyaan yang sudah masuk melalui website. Pertanyaan pertama dari hamba Allah mengenai bagaimana doa atau zikir terbaik setelah sesudah sholat duha, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya, zikir yang terbaik setelah sholat duha. Secara khusus spesial memang tidak ada zikir yang khusus. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dalam satu hari itu itu tidak kurang 100 kali mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Memohon keampunan kepada Allah, memohon taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. Nah, jika hal itu sejenak setelah kita menyelesaikan atau selesai melaksanakan sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat,
maka ada baiknya kita mengucapkan ya atau berdoa dengan doa yang disampaikan tadi, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, demikian wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi hamba Allah yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Nah. Kali ini ada dari saudara Barkah. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, untuk mengawali pembicaraan kepada teman-teman kumpul agar sama-sama berhijrah dan saling menguatkan, apakah ada tips atau dalil yang tepat untuk mengunggah keimanan saya dan teman-teman kumpul saya, Ustadz? Nah, jadi dalam rangka berhijrah ya, insyaallah. Taib. Akhi yang bertanya, barakallahu fiik. Semoga ya semangat hijrah itu betul-betul semangat yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam ya. Ketahuilah bahwa poin yang pertama yang harus dipahami dalam kehidupan ini, bahwa sesungguhnya kita ini mulai dari kita balik dan kita melaksanakan perintah Allah, ya, melaksanakan kewajiban agama, kita sesungguhnya selalu dalam perjalanan hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Ini poin yang pertama. Jadi kita berhijrah, dan hijrah yang dimaksud ini bukan hanya ya sekadar perpindahan fisik kita dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Tapi sesungguhnya kehidupan seorang mukmin, ya, di dalam menjalani liku-liku hidup ini, dia selalu berhijrah. Hijrah kepada Allah. Apa maksudnya? Selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, mengikhlaskan ibadah, ya, melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Al-hijratu al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya. Bahwa muhajir, seorang yang hijrah sesungguhnya itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terlarang kita tinggalkan. Semua yang diperintahkan kita kerjakan dan berusaha. Yang paling utama keikhlasan. Hati kita yang selalu ya terpaut dengan Allah, bergantung kepada Allah, ya, keikhlasan dalam beribadah, keterpautan hati, kecintaan kepada, itu namanya hijrah kepada Allah. Dan ini wajib hukumnya. Wajib hukumnya semua kita, tua, muda, laki, ya, wanita, semua wajib untuk berhijrah. Ya, ini. Tentu sebagai ya implikasinya tentu akan ada perubahan dalam sikap dan perilaku seseorang, ya, dalam berpakaian, dalam bertutur kata, dalam pemahaman, ya, akidah. Itu pastilah ya implikasi dari hijrah tadi. Karena itu semua menuntut seorang istiqamah di atas agama Allah. Kemudian hijrah kepada Rasul, apa maksudnya? Hijrah ya untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasul, berpegang teguh dengan ajaran Rasul, ya, sunnah Rasul. Ini sebagian mengatakan, ya, saya sekarang baru hijrah. Ya, alhamdulillah, artinya sebelumnya mungkin hidup seseorang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, masih jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, dari sunnah Nabi. Sekarang berhijrah berarti kembali ke pangkuan sunnah, berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hijrah yang wajib. Sampai kapan kewajibannya? Sampai kita ya mengakhiri kehidupannya, sampai maut. Itu hijrah yang wajib setiap individu. Nah, berbeda dengan kondisi hijrah dari fisik, ya, perpindahan satu tempat ke tempat yang lain, seorang tidak bisa beribadah kepada Allah. Dan sesungguhnya hijrah fisik itu mengikuti hijrah batin kita. Maka dalam hal ini ya kita harus memahami ini suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban untuk kembali kepada Rasulnya. Maka ada hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasul. Jadi ada hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu pemahaman yang benar pada hijrah. Nah, ini harus diberikan ya edukasi, penjelasan, dan kepada teman-teman kita atau mungkin sahabat kita, ya, atau kerabat kita, kaum muslimin. Inilah hakikat hijrah. Dan ini wajib bagi kita semua untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, demikian Allah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru dan menjadikan motivasi kepada saudara yang baru saja bertanya. Kita masuk ke penelpon pertama pada sore hari ini, Ustaz. Kali ini ada dari Bapak Dayat dari Majalengka, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya, Bapak.
Ustaz, Nah, gini. Ibadah di 10 malam terakhir Ramadan nah, kan tidak itikaf ya. Boleh nggak di rumah tidur dulu gitu, baru bangun malamnya gitu. nah. Boleh nggak gitu? Ya, Ya, taib. gini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Dayat ya di Majalengka. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Tentang ibadah 10 terakhir tadi beliau menyebutkan i'tikaf. Pertama diluruskan terlebih dahulu ya bahwa i'tikaf itu adalah kita menetap diri di masjid. Jadi bukan di rumah ya. Wa antum akifuna fil masajid. Sebagaimana yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi beriktikaf di masjid. Ini poin yang pertama. Jadi kalau di rumah itu tidak i'tikaf namanya, ya. Akan tetapi seorang bisa ya mengisi 10-10 terakhir atau malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan ini ya dengan beramal ibadah baik itu dia di rumah atau di masjid. Ya. Tentu alangkah baiknya agar lebih fokus dan konsentrasi ya dia menetap di masjid sehingga tidak ada di sana mungkin hal yang akan mengurangi konsentrasi dia, mengganggu fokus. Dia mungkin istirahat di masjid di malam tersebut kendati tidak bisa mungkin full time gitu ya i'tikafnya setiap hari, kemudian malamnya gak keluar ya, gak pulang ke rumah, itu yang lebih utama. Tapi lihat kondisi seseorang ya, jika tidak memungkinkan begitu salat tarawih dia mungkin kembali ke rumah dulu, mungkin istirahat dulu mungkin 1 jam 2 jam, nanti jam 12 kembali ke masjid ikut mungkin qiyamul lail, kemudian setelah itu dia menunggu sampai nanti sebelum fajar ya, mungkin pulang baru sebelum waktu sahur, atau sekalian mungkin dia sahur di masjid kemudian melanjutkan sholat subuh kemudian dia pulang ke rumah. Nah jadi seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan ya sholat, kemudian jika kita di masjid ikut sholat qiyamul lail ya di malam-malam 10 terakhir biasanya di masjid-masjid yang itu menambah rakaatnya banyak. Kemudian setelah itu selesai baca Al-Quran, kemudian ya berdoa, mohon keampunan, memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu diperbanyak ya, diucapkan ya sebanyak mungkin ya, diulang-ulang memohon keampunan pada Allah. Jika seorang ingin bersedekah, berimpak bisa, apalagi zaman sekarang bisa dengan menggunakan transfer uang ke mungkin seorang ya lembaga atau orang yang membutuhkan bersedekah. Jadi intinya itulah amalan yang betul-betul dihidupkan, diisi dengan ketaatan sebagaimana Rasulullah SAW. Adapun masalah bolehkah di rumah tadi ya boleh-boleh saja, tapi bukan i'tikaf namanya ya, pulang ke rumah dulu istirahat itu boleh saja, tidak ada masalah ya, tapi tidak i'tikaf namanya. Nah, kena i'tikaf di masjid. Nah, demikian, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambahkan pemahaman baru bagi Bapak Dayat dari Majalengka yang baru saja bertanya. Tapi mungkin izin bertanya kembali Ustaz. Ya, Jadi ketika tadi seseorang yang tidak full time ya di iktikaf dan dia tidak dikatakan iktikaf, tapi apakah pahalanya tentu pahala kebaikannya tetap didapatkan Ustaz? Karena mungkin kalau misalkan banyak orang mungkin terhalang oleh pekerjaan karena dia pagi harus bekerja, sehingga dia baru bisa hanya bermalam ketika mungkin ba'da tarawih baru bisa bermalam untuk di masjid untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Melanjutkan prinsip dalam agama kita ya, bahwa beribadah bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Ini prinsip yang pertama. Kemudian segala kebaikan apapun bentuk kebaikan sekecil-kecilnya tidak ada yang sia-sia. Ingat itu. Ya, tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun kebaikan ya, selama itu jalan kebaikan diperintahkan oleh Allah, dicontohkan Rasulullah, dan kita berusaha untuk ya meneladani beliau, mencontoh beliau ya, maka tidak ada yang sia-sia. Semua ya menjadi amal kebaikan dan kebajikan insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya seorang beramal sesuai dengan kemampuannya. Kondisi yang tidak sama. Nah, i'tikaf bukan hal yang wajib.
melaksanakan tugas di kantor siang hari itu wajib. Adapun i'tikaf tidak wajibnya, maka jangan sampai karena ingin i'tikaf kantor ditinggalkan, kerja ya nggak boleh. Atau mungkin di rumah dia masih memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, butuh bimbingan, ya, butuh juga ya gemblengan atau edukasi dan membimbing mereka, didik mereka, ya, memantau kondisi mereka. Dan tidak ada yang mantau, maka itu wajib tarbiyah mereka, mendidik mereka. Sementara i'tikaf tidak wajib. Begitu juga mungkin istri yang membutuhkan bantuan yang harus dilakukan, ya, akan tapi dia bisa juga mengambil bagian dari kebaikan tadi, seperti yang disampaikan tadi, ya mungkin begitu di malam hari pulang ke rumah, ya dia bisa ke masjid, kemudian menunggu mungkin sampai qiyamul lailnya, sholatnya, kemudian nanti ikut qiyamul lail sambil menunggu mungkin sahur, dia baca Al-Quran, nanti mungkin pulang lagi sahur bersama istrinya, keluarganya, ya nanti kalau bisa kembali lagi untuk sholat subuh, ya kemudian pagi dia istirahat, kemudian ya bekerja lagi, tidak ada masalah. Adapun seorang yang ingin full time dalam i'tikaf, tentu seorang yang memiliki waktu yang cukup, mungkin kelapangan waktu. Jadi tidak sama kondisi orang, tapi jangan bersedih, jangan membandingkan orang kok bisa demikian, ya kondisi tidak sama. Fadlullah yu'ti may yasha, tapi ingat satu hal yang harus ditanamkan diri kita, bahwa dipastikan bahwa amalan kita kerjakan itu adalah amalan yang ada syariatnya, ada sunnahnya, maka sedikit dan banyaknya itu tentu kembali kepada niat sangat menentukan. Boleh jadi yang sedikit dengan niat yang tulus akan menjadi amalannya berlipat gandakan. Artinya tidak ada satupun amalan kebajikan, perkataan, perbuatan yang disyariatkan dalam agama ini yang sia-sia. Bila ikhlas mengikuti tuntunan Rasul, diterima oleh Allah. Jadi janganlah bersedih, tapi lakukanlah apa yang mampu kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ada skala prioritas yang wajib yang paling utama. Adapun amalan-amalan yang sunnah, tentu jika kita memiliki kelowongan waktu, maka kita berusaha juga untuk menyempurnakan, mendapatkan bagian dari amalan-amalan yang sunnah tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambahkan motivasi yang penuh bagi para pemirsa dan pendengar Fatwa TV kita dimanapun Anda berada. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kali ini ada dari Bapak Nugroho. Assalamualaikum Ustaz. Oh, oke, siap. Kali ini sudah ada penelpon kita yang kedua Ustaz. Ada dari Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz tentang adanya pendapat orang terdahulu bahwasanya jika datang bulan Ramadan, maka mayat yang sedang disiksa dalam kubur akan dihentikan siksaannya. Apakah itu ada dalilnya Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yanti di Sumbar, barakallahu fiik. Jadi ada mungkin ungkapan atau mungkin pernyataan bahwa mayat yang di alam barzah, di alam kubur, bila datang Ramadan ditunda, dihentikan siksanya. Wallahu a'lam. Ini tidak bisa hanya sekadar nukilan atau pendapat seseorang, harus butuh dalil. Kenapa? Karena ini masalah gaib tidak bisa direkayasa atau hanya sekadar ada orang yang berpendapat, tapi kita bukan dalil. Wallahu a'lam. Saya mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang jelas siksa kubur itu tentu ada siksa yang terus menerus, ada yang siksa kubur itu yang mungkin terhentisnya kemudian dilanjutkan lagi, seperti Fir'aun dan keluarga dan para pengikutnya itu di setiap sore itu di yu'raduna 'alan nari guduwan wa 'ashiyya, jadi di pagi dan di petang hari. Berarti di pagi petang hari terus ditampilkan kepada api neraka begitu. Nah, oleh karena itu wallahu a'lam, apakah ada riwayat menjelaskan wallahu a'lam ini perlu dikoreksi lagi, tapi tidak bisa direkayasa begitu saja. Nah, demikian wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pada live interaktif pada sore hari ini. Kali ini ada dari Bapak Nugroho. Assalamualaikum Ustadz. Masjid di lingkungan kita sungguh banyak pemahaman dan ada beberapa jamaah yang tidak menjalankan seperti zikir sesudah sholat sesuai sunnah. Seperti menggunakan tasbih sebelah kiri badan dan kepala sambil diputar membentuk Allah. Bagaimana sikap kita sebagai jamaah yang ada di masjid tersebut? Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih kepada Pak Nugroho, barakallahu fiik. Ya, pertama kita sampaikan terlebih dahulu bahwa siapapun kita, apapun alirannya, ya, apapun ya mungkin bentuk pemahamannya, tentu itu ya tidak boleh menyelisih ya aliran atau ajaran Rasulullah dan pemahamannya. Jadi siapapun kita, dari ormas apapun, dari lembaga apapun, semua dituntut wajib mengikuti Rasulullah. Wajib, ya. Mengikuti ormas tidak wajib, kelompok tidak wajib, tapi Rasulullah wajib diikuti. Dalam hal apa? Ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, wajib itu. Jadi jangan menganggap, oh ya ini saya dari kelompok ini, dari ormas ini, dari yayasan ini. Gak ada alasan itu. Ya, karena akan ditanya nanti siapa nabi yang kamu ikuti, bukan siapa lembaga yang kamu ikuti, berafiliasi ke lembaga apa atau orang siapa, enggak ada. Ya, oleh karena itu ini yang harus. Itulah maksud dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini poin yang pertama. Adapun poin yang ditanyakan, ya, mendapatkan saudara kita di masjid, ya, melakukan amalan tidak sesuai dengan sunnah, ya tugas kita memberikan nasihat dengan cara yang baik, lemah lembut, disampaikan, diajarkan, ya, kepadanya ilmu. Karena melakukan yang demikian itu dilakukan karena kejahilan dia, karena tidak tahuan dia, atau karena itu yang didoktrinkan selama ini, itu yang turun temurun, ya, didapatkan. Ini permasalahan yang serius. Jadi ibadah kita seringkali mungkin secara turun-temurun saja. Tradisi, apa landasannya, nggak mau ingin tahu. Ya. Nah, harus dirubah. Ya, pola ibadah kita, cara beragama dirubah. Sebelum kita ingin melakukan, maka harus tanya dulu, Pak Ustadz, ini apa landasannya? Ya, Pak Yai, ini apa landasannya? Sumbernya mana? Benar nggak? Kalau nggak ada, dalil nggak jelas, ya udah jangan diamalkan. Siapapun melakukan, jangan diamalkan, karena ada dalilnya. Nah, oleh karena itu, sampaikan dengan cara yang baik bahwa amalan-amalan seperti tidak ada. Nggak ada. Zikir itu nggak perlu harus ya membentuk kepala seperti Rabbul Jalala, atau zikir dengan dengan hati, atau mungkin macam-macam zikir yang kadang menggoyang-goyangkan kepala, kayak ya berjoget saja gitu kepala, kan begitu, atau zikir dengan suara teriak-teriak, atau dengan menggunakan alat-alat musik, atau dilantunkan. Itu semua tata cara yang tidak dicontohkan. Berzikirlah yang khusyuk, tawadhu, menghayati maknanya, ya, seperti itu. Jadi simpulannya adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik. Diterima alhamdulillah, tidak terima alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Kenapa? Karena tugas kita menyampaikan. Ya, diterima atau diterima itulah urusan Allah. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Bapak Nugroho yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Bapak Yunus dari Bulukumba, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Itu pertanyaan saya, pada rakaat ketiga salat witir itu apakah yang dibaca surat itu 3 qul, Al-Ikhlas dengan Al-Falaq dengan An-Nas? Ada pun yang saya bisa ikuti cuma 1 ayat saja pada rakaat ketiga. Rakaat pertama habis Marabik, kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiga Al-Ikhlas. Yang mana yang paling afdal ini? Ya. Apakah yang baca 3 qul ataukah yang satu-satu dari surat? Ya. Itu adalah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Yunus ya, barakallahu fiik. Semoga ibadahnya ya dimudahkan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah salat witir ya, yang 3 rakaat, baik itu 3 rakaat dengan 2 salam atau 1 salam,
yang dibaca ayatnya, ya pertama tidak ada ya artinya satu kewajiban memang harus membaca rakaat pertama harus misalnya Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua harus Qul ya al-kafirun. Ya. Kemudian rakaat ketiga harus Qul huwallahu ahad. Ya. Tidak ada kewajiban untuk baca hal itu. Ya. Kendati ya dalam surah sebutkan ya Rasul pada ya membaca ya surat yang demikian itu. Tapi juga tidak ada kewajiban harus di rakaat terakhir ketiga membaca 3 surat tadi. Qul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Tidak ada juga perintahnya, ya. Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi ini kaidahnya, ini prinsipnya. Dalam salat itu adalah membaca apa yang mudah kita baca, apa yang dihafal. Ya. Mau membaca 3 ya 3 ayat, 3 surat tadi, membaca 1 surat aja tidak ada masalah, ya. Ingin membaca selain dari ayat-ayat tersebut, melanjutkan misalnya surat yang sedang dibaca dalam salat tarawihnya, silakan, tidak ada masalah. Jadi intinya prinsipnya adalah membaca apa yang mudah yang bisa kita baca dan kita hafal. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu prinsip. Dalam salat wajib pun seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita mengatakan, oh kalau begitu enggak sesuai ini, enggak tepat bacaannya, masa selain Sabbihis. Jadi maka perlu juga imam yang mungkin bijak itu juga sekali baca ayat yang lain, sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman, oh berarti yang boleh dibaca hanya Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, yang kedua Qul ya al-kafirun, kemudian yang ketiga Qul al-ikhlas atau ditambah dengan surat yang lain, surat Qul al-alaq itu ya, Naam al-falaq, kemudian an-nas. Itu yang dipahami, itulah yang wajib, itulah yang mungkin sunnah dalam salat witir. Dia tidak seperti itu. Jadi boleh saja surat apa saja boleh. Ya, boleh saja. Kalau Pak mungkin Yunus tadi ingin baca menambah 3 surat ya, tidak ada masalah. Kalau mencukupkan hanya dengan 1 surat saja, Qul huwallahu ahad, boleh. Nah, kalau tidak membaca surat Qul huwallahu ahad, hanya membaca Qul a'udzu birabbil falaq, boleh. Atau surat Qul a'udzu birabbin nas, diperbolehkan. Alhamdulillah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Bapak Yunus yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Ida dari Sulawesi Selatan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, ini Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya jika seorang istri itu menyiapkan makanan pada suami yang tidak mau berpuasa? Baik, itu saja Ibu. Kenapa tidak berpuasa, Bu? Kenapa suami tidak berpuasa? Apa alasannya? Alasannya dia tidak mampu katanya. Kenapa? Iya. Dia merasa kayak kalau puasa, dia puasa sampai 3 hari, tapi setelah itu tidak mau lagi. Iya. Alasannya mungkin bisa diulang Ibu, tadi tidak terdengar alasan tidak dia berpuasanya. Dia menyiapkan makanan untuk suami yang tidak puasa, itu intinya. Nah, tapi alasan puasanya kenapa tidak puasa? Kalau dia sakit, ya tentu boleh ya tidak puasa. Kalau mungkin dia dalam kondisi safar, sama-sama safar gitu. Taib, itu aja mungkin pertanyaan dari Ibu Ida tadi. Jadi intinya bagaimana istri bolehkah menyiapkan makanan bagi suami yang mungkin tidak puasa? Pertama, sebelum itu kita jawab, kenapa nggak puasa? Apa alasannya? Kalau sepertinya ya untuk kaum wanita jelas ya mungkin kalau lagi datang haid ya nggak puasa. Tapi laki nggak mungkin ya kan. Itu pertama. Sakit ya boleh kalau sakit nggak puasa, tapi diganti nanti yang lain. Atau dalam kondisi bepergian. Atau mungkin kondisi dia tua, udah nggak mampu puasa, maka fidyah. Itu yang diperbolehkan. Adapun sehat, ya, kemudian tidak mau puasa, apa alasannya? Anda seorang mukmin, ya, yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian
meyakini ada rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, yaitu 5 tadi. Syahadatain, mendirikan solat, ya, mengeluarkan zakat, kemudian laksanakan puasa. Wajib ini, wajib. Ya, setiap yang balik, berakal, ya, yang mampu. Nah, wajib. Kemudian berhaji. Nah, jika mungkin puasa-puasa sunnah sulit, tapi ini yang wajib. Maka nggak ada alasan untuk tidak puasa. Ya, ini rukun Islam yang membuktikan keislaman kita, begitu banyak keberkahannya. Ya, sehat rohani, rehat jasmani, semua kebaikan keberkahan. Rasul mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min, diampuni dosanya, lalu enggak mau berpuasa. Maka oleh karena itu ini perlu juga diketahui, enggak ada alasan bagi Anda kaum lelaki yang balik kemudian ya sehat, mukim, tidak bepergian, naam, enggak ada alasan harus berpuasa. Nah, dalam hal seperti ini ya tentu tidak boleh ta'awun 'alal itsm, tidak boleh tolong-menolong dalam apa? Dalam kejahatan atau dalam dosa. Tidak berpuasa kan tidak ada alasan, yang boleh tolong-menolong mungkin biar dia makan sendiri gitu ya, minum sendiri. Kenapa? Karena melayani untuk hal maksiat jadi dosa. Ini kan kewajiban, ini Allah mengatakan untuk puasa dia. Maka dinasihati suami yang tidak puasa, nasihatin jabai. Sampai kapan mau tidak puasa? Anak kecil aja bisa puasa, masa ya udah gede, udah jadi suami, jadi orang tua, nggak mau puasa. Sampai kapan? Sampai mati nggak puasa. Ya. Maka sebelum ajal itu datang, mari lakukan ketaatan kepada Allah. Jadi nggak boleh tolong menolong dalam kejahatan. Ya, kecuali kalau dia sakit, ya masakan sakit. Nah, tapi kalau nggak ada alasan, kemudian kita siap masakkan untuk dia, itu namanya berbuat dosa, menolong dalam kejahatan. Nah, demikian Allahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambahkan pemahaman baru dan solusi bagi Ibu Ida dari Sulsel yang baru saja bertanya. Kita lanjutkan ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Bapak Aji dari Kalimantan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan Bapak. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya terkait masalah sholat tarawih. Ya, kebetulan saya kadang-kadang jadi makmum untuk sholat tarawih. Ya. Kadang-kadang mengikutinya karena cepat, jadi dapat baca apa surat yang di awal itu apa iftitah Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang kan saya juga tidak membaca Al-Fatihah karena mendengarkan dari mulai Al-Fatihah sampai surat-surat saya mendengarkan. Cuman kalau untuk awal setiap rakaat perpindahan dari satu rakaat ke berikutnya itu tidak ada doa iftitah. Apakah memang ikutin aja seperti itu mendengarkan dari awal karena tidak ada doa iftitah. Terus yang keduanya di akhir rakaat juga setelah tasahud sampai Allahumma sholli ala Muhammad sudah salam, jadi tidak sampai selesai. Apakah itu diperbolehkan sampai begitu sampai saya mengikuti Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Terus satu lagi mungkin Pak Ustadz terkait masih masalah untuk tarawehan di salat witirnya, karena ini sudah setengah Ramadan, jadi 15 ke atas itu di akhir witirnya itu ada kunut Pak Ustadz. Memang setiap subuh pun saya tidak kunut Pak Ustadz, ngambil yang pemahaman yang tidak kunut. Nah, untuk yang salat witir ini dasarnya ada nggak di pertengahan Ramadan ke atas itu kita ngikutin harus kunut Pak Ustadz? Mungkin itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Aji ya di Kalimantan. Barakallahu fiik atas pertanyaan. Yang pertama tentang sholat tarawih. Beliau menyebutkan sholat tarawih yang ya bermakmum kepada imam yang cepat bacaannya. Sebelum saya menjawab hal ini, saya ingin ya menyampaikan, mudah-mudahan jika ada para imam yang mendengar ya
apa yang akan disampaikan ini mudah-mudahan ya menjadi renungan bagi dia. Wahai para imam, ya, bahwa posisi sebagai itu adalah amanah, ya, dan di belakang Anda begitu banyak orang yang ikut sholat. Kebaikan sholat mereka, kesempurnaan sholat mereka tergantung pada kesempurnaan sholat Anda. Anda imam yang diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka bagaimana seorang imam yang sholat tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bagaimana para makmum akan mengikuti? Ya, bagaimana dengan sholat mereka? Maka ya, sholat tarawih bukan hal yang wajib. Ya, memang tidak wajib. Enggak sholat tarawih pun enggak dosa, tapi pasti rugi. Ya, enggak dosa, pasti rugi. Jadi sholat wajib, ya dosa dia. Tapi sholat tarawih enggak dosa kalau enggak sholat, tapi rugi, pasti rugi. Ya, karena ibadah. Meninggalkan ibadah, itu yang sunnah, itu pasti rugi seseorang. Ya. Nah, oleh karena itu, wahai para imam, tinggalkan tradisi dan kebiasaan yang selama ini turun-temurun, mungkin ada sholat, mungkin tarawih pemahamannya cepat gitu ya. Ini keliru. Dari mana ajaran seperti itu? Ya. Sholat tarawih, lihat bagaimana sholat 3 malam berturut sholat. Tenang, bacaannya panjang. Bagaimana zaman Umar bin Khattab dikumpulkan di belakang seorang imam, Ubay bin Ka'ab yang sholat, Umar bin Khattab, tenang, panjang bacaannya. Itulah tarawih. Yang tujuannya untuk bagaimana kita memperbanyak baca Al-Quran dalam sholat tersebut. Karena bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maka ada tumak ninanya. Ya, jangan ya dianggap ini hal yang sunnah, nggak ada tumak ninanya begitu. Al-Fatihahnya mungkin ya nggak jelas bacaannya, nggak ada tumak nina, nggak ada ya ketenangan dalam sholat, kekhusyukan. Itu ya gimana ya memahami sholat yang seperti itu. Oleh karena itu, pesan saya bagi Pak Haji, jika ada di sana masjid yang mungkin lebih tertib sholatnya, ikut di sana, ya, sehingga betul-betul sholat kita tertib, ya, menghayati, merenungi. Nah, ya, adapun yang kondisi tadi, ya, Pak Haji berusaha, ya, semaksimal mungkin menyempurnakan bacaan. Ya, tentu istiftah bukan hal yang wajib ya. Kalau dari awal istiftah mungkin sholat 8 rakaat, udah di awal istiftah, kemudian apa yang selanjutnya itu mengikuti, ya ini kalangan para ulama, apakah setiap rakaat dia harus istiftah atau cukup dengan rakaat pertama, karena ini adalah satu paket, ya. Taib. Tapi tentu yang perlu dipahami ya, sebaiknya setiap kita memulai rakaat itu, ya, 2 rakaat yang selanjutnya itu diistiftah dulu. Tapi jika tidak memungkinkan, ya maka langsung baca Al-Fatihah, sah sholatnya. Adapun Al-Fatihah, ya kita berusaha untuk membaca, karena ini bagian rukun dari sholat. Ya, rukun dari sholat, baca Al-Fatihah. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Tapi perlu saya sampaikan lagi Pak Haji, ya, diingatkan imam yang baca seperti itu. Ya, jangan cepat-cepat. Ya, lebih baik mungkin dibaca ayat yang pendek-pendek tapi pelan. Jangan, atau lebih baik mungkin rakaatnya sedikit tapi pelan bacanya, daripada ingin 20 rakaat, ingin sholat tapi dalam 7 menit atau mungkin 1/4 jam. Ini nggak kebayang apa yang dibaca gitu ya. Belum lagi nanti ada teriak-teriaknya gitu ya, sholat zikir-zikir yang lainnya, bacaan doa-doanya. Jadi ya, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian tentang masalah witir, apakah juga ya ada kunut? Ya, pada dasarnya sholat malam witir itu ya ada kunut, ya, berkunut, ya. Jikapun tidak kunut ada masalah, tapi karena terutama 10 terakhir, di malam-malam terakhir itu, malam-malam yang 10 terakhir, ya kita butuh ya kebaikan, maka doa, berkunut. Sehingga disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ya disunnahkan untuk berkunut, ya, terutama di 10 terakhir, untuk memanjatkan doa, berbagai kebaikan, ya, mohon keampunan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan di malam-malam tersebut kita dikaruniakan mendapatkan Lailatul Qadar, ya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkunut. Tapi jangan melantunkan doa ya dengan khusyuk, dengan merendahkan, ya, dengan penuh kekhusyukan dalam berdoa tadi. Karena melantun-lantunkan berdoa itu tidak sunnah, bahkan termasuk yang menjadi sunnah Nabi SAW. Jadi diperbolehkan, ya, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, ya,
Seperti itu. Nah, demikian wallahu alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Bapak Aji dari Kalimantan yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Bapak Mira dari Sulawesi Selatan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Ustaz. Mungkin bisa dikencangkan suaranya, Bapak. Ya, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak. Iya, Pak. Bisa didengar, Pak. Silakan, Pak. Nah. Ya, silakan, Pak. Kita bisa ya mendengar. Alhamdulillah. Orang yang berbau rokok ikut salat berjamaah, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaannya orang yang merokok, Ustadz Alfian, rokok itu gimana? Aromanya gimana? Kalau sepengetahuan Anda ya berdasarkan orang umum sangat tidak nyaman sih Ustaz. Ya, siapapun tidak merasa nyaman dengan asap rokok itu. Betul. Ya, nah khabith gitu ya, sangat keji. Jadi makanya terkadang dia merasa nyaman rokoknya di WC gitu ya, karena itu nggak ada yang rokok sambil makan, nggak ada ya. Tapi ala kulli hal ya, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan mencintai hal yang baik. Ya, malaikat juga mencintai yang baik. Ya, malaikat tidak senang dengan aroma-aroma yang busuk itu. Ya, maka yata'adza mimma yata'adza malaika. Al-malaika yata'adza mimma yata'adza bin Adam. Jadi malaikat pun terganggu dengan aroma yang manusia terganggu dengan aroma tersebut. Ya rokok. Ya, kita ingin membaca menghadap Allah, samping kita saudara kita. Ya, kemudian kita dengan bau rokok, ya. Yang Rasul SAW selama sholat itu beliau bersiwak, ya. Laula ana syuqqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka akan perintahkan untuk bersiwak setiap sholat. Dibersihkan mulut. Aroma siwak, ya. Itu. Sehingga seorang yang makan bawang atau yang sejenisnya yang itu menimbulkan aroma yang tidak, jangan la yaqrabanna masjidana. Musallana, jangan dekat ke masjid atau musolah, kan mengganggu. Maka segala sesuatu yang mengganggu kekhusyukan orang yang sholat, teriak-teriak kah, atau aroma yang tidak sedap, atau yang sejenisnya, bau yang busuk, atau mungkin ya, itu tidak diperbolehkan. Maka kita memakai wangi-wangian ke masjid. Khudhu zinatakum inda kulli shalah. Pakai pakaianmu, pakaian yang rapi, yang aroma yang sedap gitu ya. Kita menghadap Allah. Atau dengan bau rokok yang subhanallah begitu ya, bau yang tidak sedap, menghadap Allah dengan bacaan seperti itu, mengganggu orang lain, maka jelas dosa dia, dosa, karena mengganggu saudaranya. Selain juga rokok ya tidak dibenarkan, haram rokok itu ya, karena gak ada manfaatnya bagi rokok itu. Penyakit juga dari sisi ekonomi merusak, kesehatan merusak, lingkungan merusak juga. Maka janganlah jadi ahli hisab ya. Jangan menjadi ahli hisab, ya cukup ya menjadi ya orang-orang yang untuk senantiasa bersiap diri dengan pakaiannya, dengan aromanya untuk datang ke masjid menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Nah, demikian Allahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa mendapatkan pemahaman bagi Bapak Mira dari Sulsel yang baru bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Rusmini dari Pacitan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Saya ingin menanyakan bagaimana tentang salat tarawih saya, Ustaz. Saya itu kadang-kadang habis sholat ngisa itu kadang-kadang tarawih
2 salam. Terus karena ngantuknya sangat berat, saya tidur. Kemudian sepertiga malam yang terakhir, insya Allah jamnya jam berapa, 2 atau 3 atau begitu, itu saya melanjutkan salat saya sampai witir. Kadang-kadang juga sampai selesai, kadang-kadang habis misa. Terus bagaimana yang seperti ini, Ustaz? Terus doa-doa yang khusus untuk habis sholat witir itu di waktu tarawih ini bagaimana? Terus kalau berdoa Allahumma innaka ghafurun karim, innaka ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu bagaimana, kapan sebaiknya kita memanjatkan doa? Terus kalau 5 tahlil itu yang beberapa waktu yang lalu yang saya tanyakan, itu kalau disampaikan kepada teman-teman, saudara, anak-anak juga supaya menghafal zikir ini bagaimana? Atau bisa apa enggak? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengar setia tapi udah lama nggak bergabung ya. Tapi alhamdulillah bisa kembali lagi ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tentang masalah salat tarawih. Jika seorang salat tarawih di rumah ya, tentunya tatkala kita sholat itu dalam kondisi sehat ya, kemudian kita semangat, itu tentu akan berbeda nuansanya, lebih khusyuk. Tapi kalau ngantuk-ngantuk, lagi capek, letih, pasti berbeda ya suasananya, pasti sulit untuk khusyuk ya. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus bisa mengkondisikan. Jika seandainya mungkin pada Isya serasa capek, letih, ya enggak apa-apa, sholat wajib dulu, nanti mungkin istirahat, nanti baru bangun ya. Karena sesungguhnya sholat tarawih itu di penghujung malam itu lebih utama ya, lebih utama seperti itu. Jika seandainya ya dan kondisi tadi mungkin sholat 2 rakaat tapi setelah letih, capek gitu ya, istirahat dulu, tidak ada masalah. Silakan istirahat dulu, nanti dilanjutkan. Berarti 2 rakaat, mungkin kalau sholat mungkin 11 rakaat, ya tinggal nambah lagi. Kalau mungkin 20 rakaat, mungkin nanti di witirnya, ya ditambah lagi. Tidak masalah. Sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi intinya beribadahlah sesuai dengan kemampuan kita. Di samping itu tentunya ya dihadirkan kehusyukan tadi, keikhlasan, penghayatan ya. Kemudian dalam masalah tentang berdoa di waktu witir ya, baik itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada mungkin Hasan gitu ya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait gitu ya, ila akhirih, itu boleh. Tambah dengan doa-doa yang lain ya, apapun doanya boleh. Ya, kemudian juga dengan Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink la nuhsi thanaan alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ditambah doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah. Juga tadi doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, apalagi di malam-malam ganjil, silakan. Ya. Tapi dengan catatan tadi berdoa dengan khusyuk. Ya, dengan pelan. Ya, santai, menghayati. Ya, bukan disenandungkan, bukan dinyanyikan doanya, jangan. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan ya, doa apa saja Ibu ya, kebaikan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang masalah tahlil tadi, iya, apa yang kita ketahui dari kebaikan, dari zikir, ajarkan sesuai kemampuan kita. Ya diterima alhamdulillah. Diajarkan kepada keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, teman kita, diajarkan agar ilmu itu menyebar. Bertambah kebaikan. Ya 5 tahlil yang apabila seorang mengucapkannya meninggal dalam keadaan ucapan tersebut atau telah membaca 5 tahlil tersebut, maka tidak disentuh api neraka. La ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah haula wala quwwata illa billah. 5 tahlil. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dalam beribadah kepadanya. Allahumma amin. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambahkan pemahaman baru bagi Ibu Rusmini dari Pacitan yang baru saja bertanya.
Dan pertanyaan dari Bu Rusmini tadi adalah pertanyaan terakhir pada sesi live interaktif kita pada sore hari ini. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz telah membersamai kami pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, dan semoga apa yang telah kita pelajari mendapatkan keberkahan dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Baik pemirsa dan mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bisa bahu-membahu membantu program dakwah Fatwa TV dengan cara menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening yang Anda lihat di layar kaca Anda. Atas segala donasi yang telah kami terima, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa membalas apa yang telah Anda keluarkan. Baik pemirsa dan mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, itulah tadi kegiatan live interaktif kita pada sore hari ini, keimanan, doa, dan zikir bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Saya mewakili kru dari Studio Jember mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan untuk itu kami dari Studio Jember pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di live interaktif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan